Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai aliran Mu'tazilah, mengenai sejarah, kemudian faktor-faktor awal munculnya Mu'tazilah, sekte-sektenya, dan tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya. Nah, saya sendiri Zulia Mukhafifah, dan nanti akan presentasinya diteruskan atau dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yakni Zamzam Qadri dan Muhammad Fadlul Lafi. Nah, yang pertama yakni mengenai sejarah awal munculnya Mu'tazilah. Nah, dari beberapa pendapat, yang pertama dari Al-Syarastani menyatakan bahwa kata Mu'tazilah ini diambil dari sebuah peristiwa ketika Hasan Al-Basri merespon dari pernyataan Wasil yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan juga kafir, melainkan mengambil posisi tengah di antara keduanya. Hasan Al-Basri waktu itu berkata, Wasil menjauhkan diri dari kita. Dan dari kata itu pula, yakni i'tazala anna. Dari kata itu pula muncullah kata Mu'tazilah. Yang kedua yakni pendapat dari Al-Baghdadi, mendambahkan bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan Al-Basri karena ada pertikaian saat kumpul di majelis tentang pemahaman orang yang berdosa besar tadi, sehingga Wasil dan Amr bin Ubaid bin Ibnu Bab beserta pengikutnya menjauhkan diri dari pemahaman tersebut sehingga menamakan diri sebagai kaum Mu'tazilah. Hal ini juga dituturkan oleh Kashi Kubro Zata, namun dengan versinya. Ketiga, Ahmad Amin, bahwa nama Mu'tazilah sudah ada sebelum peristiwa Wasil dan Hasan Al-Basri yang disebut di atas. Nah, dari pendapat ini Ahmad Amin itu beranggapan bahwa pertikaian politik antara kekhalifahan Utsman bin Affan dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menjadi cikal bakal munculnya aliran Mu'tazilah ini. Nah, nama Mu'tazilah ini disebabkan karena tadi, dan ini didukung atas pendapat dari At-Tabari dan Abu Al-Fida. Lanjut ke faktor-faktornya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan munculnya aliran Mu'tazilah ini pertama mengenai perpolitikan. Seperti yang sudah dijelaskan di pendapat akhir. Nah, jika dilihat dari runtutan peristiwa yang ada, disebabkan adanya pertikaian politik pada zaman sahabat Nabi, di mana ada kaum Khawarij yang menentang keputusan arbitrase, dan di samping itu pula ada kaum Syiah yang tetap mendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, serta kaum Murji'ah yang menghindari pertikaian tersebut dengan memiliki pemikiran bahwa kafir atau tidaknya seorang itu hanya Tuhan yang memutuskan. Nah, kemudian muncul aliran Mu'tazilah dengan anggapan lain yang berlawanan, memiliki pemikiran berbeda bahwa berdosa besar bukanlah bagian orang kafir maupun orang mukmin, namun terdapat di tengah-tengahnya. Nah, yang kedua yakni salah satunya faktor yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat itu juga menjadi salah satu faktor selaras dengan adanya beberapa pendapat dari Abu Zahra yang menyatakan bahwa penganut aliran Mu'tazilah kebanyakan dari keluarga Nabi, dan senada dengan pendapat dari Al-Nasr dan Harun Nasution yang menyatakan salah satu penganut aliran tersebut menjauhkan diri dari masyarakat dan memusatkan pikirannya untuk menuntut ilmu pengetahuan secara dalam. Nah, salah satu buktinya yaitu adanya cucu Nabi yang bernama Abu Hashim. Nah, ini merupakan salah satu tokoh yang dipercayai ketika itu sangat mendalami ilmu. Lanjut ke ajaran-ajaran dalam aliran Mu'tazilah. Nah, terdapat ajaran-ajarannya yakni Nafi al-Shifah. Nah, Nafi al-Shifah ini diartikan sebagai peniadaan sifat Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak memiliki sifat, namun bisa diartikan sebagai sifat-sifat yang berasal dari Tuhan sendiri. Maksudnya esensi dari Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada campuran dari luar atau bagaimanapun itu. Nah, dari Nafi al-Shifah ini terdapat dua pokok bagian. Yang pertama yakni sifat dzatiyah, dan
sifat fi'liyah yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang kedua yakni keadilan Tuhan. Nah, pokok pemikiran keadilan Tuhan ini didasarkan jika manusia memahami Tuhan, memahami keadilan Tuhan, maka ia juga bebas atau bebas dalam artian memilih perbuatannya, entah itu baik ataupun jahat. Nah, yang ketiga yakni al-wa'ad wa al-wa'id. Ini juga berhubungan dengan keadilan Tuhan, tetapi ini lebih mengarah kepada feedback atau timbal balik, bahwasanya jika manusia melakukan perbuatan baik maka dibalas dengan pahala, dan yang berbuat jahat maka dibalas dengan siksaan. Nah, yang keempat yakni al-manzilah bain al-manzilatain. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Dan yang kelima yakni al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Nah, bisa disebut sebagai al-amr ma'ruf nahi munkar, yakni mengerjakan sesuatu kebaikan dan menghindari larangan. Dan cukup itu, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Zamzam Qadri dan Muhammad Abdul Lafi. Terima kasih kepada Mbak Zulia yang telah menjelaskan ajaran pokok Mu'tazilah. Nah, dari ajaran Mu'tazilah yang 5 tadi, itu ada beberapa pandangan dari kelompok Mu'tazilah itu sendiri. Makanya Mu'tazilah itu lahir sekte-sekte. Yang pertama ada Wasiliyah. Wasiliyah itu pendirinya adalah Abu Huzaifah Wasil bin Atha. Nah, pokok ajaran dari sekte ini yang pertama soal nafyus sifah atau menghilangkan sifat Allah, sama seperti ajaran pokok, tapi menurut Wasil sifat pada Allah itu tidak ada. Maka dia berkata, jika ada orang yang meyakini adanya sifat Allah, maka dia juga mengakui adanya dua Tuhan. Karena menurut Wasil sifat Allah itu nggak ada, dan sifat itu termasuk zatnya itu, termasuk zatnya. Terus yang kedua tentang takdir, Wasil berpendapat Wasiliyah itu berpendapat bahwa Allah itu adil, hakim yang adil. Jadi tidak mungkin Allah itu menghendaki suatu keburukan dan kezaliman. Nah, maka dari itu ada siksaan, karena siksaan itu ada dari perbuatan manusia yang berbuat dolim. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan itu, tidak menghendaki itu. Dan Allah ya tidak salah gitu loh. Tidak salah kalau Allah itu mengsiksa orang itu, mengsiksa orang-orang yang dolim. Karena Allah gak menciptakan itu. Dan kalau Allah menciptakan itu, ya Allah mustahil gitu loh akan menyiksa orang-orang yang dolim itu. Nah, itu menurut Wasil. Terus dari manzilah dan manzilatannya. Nah, makanya Mu'tazilah itu lahir dari Wasil ini. Sebutan Mu'tazilah itu yaitu di saat Hasan al-Basri, saat Wasil menemui Hasan al-Basri, dia mengatakan, wahai imam, di zaman kita itu ada dua kelompok. Yang satunya mengkafirkan, pendosa besar. Yang satunya lagi itu mengatakan bahwa dosa besar itu tidak berpengaruh dengan iman gitu loh. Gak berpengaruh. Ya gak rusak, gak apa gitu. Dosa besar itu. Nah, yang pertama itu Khawarij, yang kedua itu Murji'ah, wahai imam. Nah, bagaimana caranya Anda menyikapi itu? Kemudian Hasan al-Basri memikirkan sejenak, berdiam. Nah, lalu Hasan al-Basri belum menjawab, si Wasil ini langsung berkata, ya kalau saya, ya pendosa besar itu bukan termasuk orang yang beriman ya, dan juga bukan termasuk orang yang kafir. Nah, di mana dia ya? Di tengah-tengahnya. Dia tidak kafir ya tidak iman gitu. Nah, makanya itu disebut manzilah bainal manzilatain. Nah, kemudian dengan begitu Wasil merasa benar dengan pendapatnya itu, kemudian mengajak
pengikut-pengikutnya Hasan al-Basri itu. Nah, maka dari itu Wasil dan pengikutnya, katanya Hasan al-Basri, dia sudah memisahkan diri. Ya, tazalun, Mu'tazilah. Nah, di situ lahirlah kelompok Mu'tazilah ini, yaitu orang yang memisahkan diri. Nah, selain Wasiliyah ada juga yang namanya Huzailiyah. Pendirinya itu Abu Huzail Hamdan bin Huzail al-Alaf, yaitu pada tahun 135 sampai 226 Hijriah. Ini adalah tokoh yang menyusun ke konsep Mu'tazilah. Dia itu belajar kepada seseorang yang bernama Utsman bin Khalid. Nah, Utsman bin Khalid ini adalah murid dari Wasil bin Atha. Selain itu juga ada An-Nadhamiyah dengan pendirinya Ibrahim bin Yasar bin Hani An-Nadham. Dia banyak belajar buku filsafat ya, kebanyakan Mu'tazilah itu ya belajar buku filsafat itu kan. Nah, terus kemudian ada yang namanya sekte Khobitiyah dan Hadisiyah. Al-Khobitiyah dan Al-Hadisiyah. Al-Khobitiyah pendirinya adalah Ahmad bin Khobit pada tahun 232 Hijriah. Sedangkan Hadisiyah pendirinya adalah Fadol Al-Hadisi pada tahun 257 Hijriah. Keduanya ini ya sepakat bahwa Isa adalah Tuhan sebagaimana yang dianggap benar oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka berdua ini menyebutkan Al-Qur'an itu, dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Isa itu benar-benar Tuhan. Yaitu contohnya waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Terus pada surat Al-An'am ayat 158, au ya'tiya rabbuk, atau kedatangan Tuhanmu. Nah, itu yang mereka anggap sebagai Isa benar-benar Tuhan. Lalu selain Khobitiyah dan Hadisiyah ada Al-Bishariyah. Pendirinya adalah Bishar bin Mu'tamar. Yang menarik dari Al-Bishariyah itu soal sifat Allah itu mempunyai sifat lutfi atau kasih sayang ya. Kalau Allah melahirkan sifat ini saya seluruh penghuni bumi itu beriman itu maksud menurut Bishar. Karena iman itulah mereka berhak menerima pahala dan hak menerima pahala karena iman. Nah, kan Allah gak melahirkannya gitu. Karena tidak wajib menciptakan yang terbaik dan juga tidak wajib memperbuat yang lebih baik gitu. Jadi gak semua baik gak mungkin Allah menciptakan itu gitu. Namun Allah memberikan kemampuan dan kekuasaan pada manusia untuk menghilangkan keburukan melalui dakwah dan membangkitkan para rasul, dan sebelum wahyu diturunkan kepada para rasul dan kepada manusia diberikan akal. Jadi menurut Bishar itu ya gak mungkin Allah menciptakan manusia itu baik semua, beriman semua. Meskipun itu dengan dengan kata lain Allah mempunyai sifat lutuf itu tadi atau kasih sayang itu tadi. Tapi Allah gak nyiptakan itu gitu. Allah hanya menyuruh dakwah gitu loh. Dakwah gitu loh. Ya, dan manusia itu diberikan akal sehingga dia mempunyai alasan untuk menerima perintah Allah. Nah, terus kemudian ada yang namanya Al-Mu'ammariyah. Ya, pendirinya adalah Mu'ammar bin Ubab As-Salma pada tahun 220 Hijriah. Nah, ini adalah tokoh yang penting dalam menentang atau menolak adanya sifat bagi Allah. Nafiyus sifah itu. Tokoh yang paling menentang lah intinya. Dia menganalogikan begini, Allah itu hanya menciptakan materi gitu loh. Sedang sifat dan keadaan materi tumbuh dari materi itu sendiri. Jadi
ya Allah itu menciptakan materi gitu loh. Bukan dan sifat itu muncul dari materi itu, dan secara tidak langsung sifat itu termasuk dalam materi itu. Lalu kemudian ada sekte yang bernama Al-Mardariyah. Mardariyah itu pendirinya adalah Isa bin Sobih pada tahun 226 Hijriah. Dia dijuluki sebagai Abu Musa atau Mardar. Nah, Mardar ini, Isa bin Sobih ini adalah murid dari Bishar bin Mu'tamar tadi. Lalu yang menarik dari Mardar ini, Isa bin Sobih ini, dia itu mengatakan bahwa Allah itu kuasa untuk berdusta dan berlaku zalim. Namun Allah, kalau Allah berdusta gitu loh, dan berlaku zalim, maka dapat dikatakan Allah itu adalah Tuhan yang zalim atau pendusta. Dan itu mustahil bagi Allah. Nah, itu katanya. Terus yang paling ekstrim, dia itu mengkafirkan eh, apa ya, sekelompok orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kekal, qadim. Nah, karena menurutnya jika Al-Quran itu kekal, maka ada dua yang kekal, yaitu Allah dan Al-Quran. Dan secara tidak langsung katanya siapa Mardar itu, Isa bin Sobi itu, ya Allah sama dong dengan Al-Quran itu. Nah, itu katanya Mardar. Dia juga mengkafirkan apa ya, orang yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Dan dia juga mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa nanti gitu, akan ya apa ya, kita bisa melihat Allah gitu, di hari kiamat gitu. Dan dia apa, mengkafirkan orang-orang tersebut. Terus dia yang lebih ekstrim lagi, dia itu mengkafirkan eh, orang-orang Islam gitu loh, dengan atas syahadatnya itu, la ilaha illallahnya itu. Nah, maka dari itu Ibrahim As-Sindi itu mengatakan begini, eh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu wis jadi punyamu dan orang-orang yang setuju akan pendapatmu aja gitu. Ya karena semua dikafirkan sama Mardariyah. Nah, itu referensinya ada di kitab Al-Milal wa Nihal. Lalu selain itu ada sekte As-Sumamah. As-Sumamah pendirinya adalah Sumamah bin Ashras An-Namiri pada tahun 213 Hijriah. Nah, ini apa ya, Sumamah ini berpendapat bahwa orang kafir, musyrik, penganut majusi, Nasrani, Yahudi, Zindik, dan ateis pada hari kiamat nanti menjadi tanah, seperti juga binatang dan anak orang yang tidak beriman. Nah, itu pendapat yang mungkin inti lah, ya, yang paling menarik ya. Lalu ada Hisyamiyah. Hisyamiyah pendirinya adalah Hisham bin Amr al-Fuati pada tahun 226 Hijriah. Nah, pandangan ini yang menarik gitu loh, yang ekstrim, karena pandangan Hisham ini bertentangan dengan nas gitu loh. Dia mendobrak nas-nas yang ada gitu loh. Contohnya dia tuh berpendapatnya bahwa Allah itu tidak mempersatukan kaum muslim, namun kaum muslim sendiri yang mempersatukan hati mereka. Padahal Allah sudah berkata di dalam Al-Quran, ma'alaf tabaina kulubihim wa'alakinnallaha allafa bainahum. Lalu jika dia juga mengatakan bahwa Allah tidak akan menjadikan orang yang beriman mencintai iman, dan tidak pula menghiasi keindahan iman ke dalam hatinya. Dan berkata demikian, padahal Allah bertentangan dengan apa yang dikatakannya, yaitu hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Selain itu, Hisham itu berpendapat bahwa apa ya,
dia itu menolak gitu loh, kalau Allah itu kuasa menutup hati manusia gitu loh. Sehingga tidak dapat menerima kebenaran gitu loh. Menolak itu gitu loh. Padahal Allah sudah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan ini disebutkan oleh Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, itu berkata demikian beliau. Alangkah buruknya keyakinan orang ini yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Pendirian yang seperti ini menunjukkan kekafiran atau sekurang-sekurangnya menolak harfiah ayat-ayat Al-Quran dan mencari-cari takwil yang jauh. Nah, selain Hisamiyah ada Jahiziyah. Pendirinya adalah Amr bin Bahar Abi Usman Al-Jahiz. Ada juga yang namanya sekte Khoyatiyah dan Ka'biyah. Khoyatiyah didirikan oleh Abu Husain bin Abi Amr Al-Khoyat, dan Ka'biyah yaitu Abu Qasim bin Muhammad Al-Ka'bi. Selain itu juga ada sekte Al-Jubaiyah dan Al-Bahsyaniyah. Al-Jubaiyah pendirinya tokohnya adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai dan Abu Hashim Abdul Salam sebagai tokoh Al-Bahsyaniyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sekte ini. Kemudian presentasi ini saya akan lemparkan kepada Mas Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dibagi menjadi tiga. Pada masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir. Pada masa awal Mu'tazilah ada tokoh yang bernama Wahid bin Atta. Ia dilahirkan sebagai anak seorang hamba sahaya pada tahun 80 Hijriah di Madinah. Padahal sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa Wahid bin Atta ini masih jadi hamba sahaya hingga akhir hayatnya atau sudah dimerdekakan. Demikian kalau Wahid bin Atta adalah Nabi al-Sifat. Yang kedua Al-Manzilah bin Al-Manzilatain. Yang ketiga perbuatan manusia. Yang keempat politik. Tokoh yang kedua adalah Amr bin Ubaid. Namanya adalah Uthman Amr bin Ubaid bin Wahb. Dia dilahirkan sama dengan Wahid bin Atta pada tahun 80 Hijriah. Tetapi tempat kelahirannya saya tidak pasti. Maka sini disebutkan di mana, karena para sejarawan tidak menyebutkannya. Tapi beberapa sejarawan menyebutkan bahwa ayahnya bersama Al-Hajjaj tinggal di Irak. Kemungkinan Amr bin Ubaid dari Nadia. Demikian kalau Amr bin Ubaid sama dengan Wahid bin Atta. Yakni Al-Manzilah bin Al-Manzilatain. Yang kedua perbuatan manusia. Yang ketiga ini adalah masalah Ali bin Abi Thalib beserta para pengikutnya. Menurutnya mereka semuanya bersalah dan fasik dengan argumen bahwa siapa saja yang membunuh pedang untuk memerangi saudaranya sesama muslim, apalagi mendapatkan kursi kekhalifahan, maka ia berbuat maksiat
tahun 185 Hijriah pada masa kekhilafan Harun al-Rasyid. Dan ia wafat tahun 221 Hijriah pada usia 33 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Demikian al-Azam, yang adalah ketuhanan. Yang kedua, irodah. Yang tiga, kalam Tuhan. Keempat, mukjizat Al-Quran. Lima, penciptaan makhluk. Enam, dunia tempat pujian dan akhirat tempat balasan. Tujuh, konsep manusia. Delapan, kekuatan dan kemampuan manusia. Sembilan adalah tafrah, kelompatan. 10, al-humum wal azur, sembunyi dan tampak. Yang terakhir adalah masa akhir Mu'tazilah. Pada masa akhir Mu'tazilah ada seorang tokoh yang bernama Al-Jubba'i. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Salam bin Khalid bin Imran bin Aban, seorang hamba sahaya Utsman bin Affan. Tahun lahirnya tahun 253 Hijriah di Jubah, sebuah desa yang ada di Basrah. Namanya dinisbatkan pada kota kelahirannya menjadi Al-Jubba'i. Wafat tahun 303 Hijriah. Dia tumbuh sejarah cerdas, tapi pandai. Dia sejak kecil mempunyai argumen yang kuat dalam berdebat, dan sudah kelihatan berpiawai dalam berdebat. Demikian kalam Al-Jubba'i adalah sifat Tuhan. Yang kedua adalah sifat perbuatan Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan maha mendengar dan maha melihat. Dan yang terakhir adalah halus atau pengiriman seorang rasul. Demikian presentasi kelompok 7 yang menjelaskan tentang ilmu Mu'tazilah. Apabila ada anggota kelompok saya yang menjelaskan tentang presentasi salah dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.